Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Kali ini akan menceritakan sebuah kisah dari Deoseta. Yang mau berkunjung saya sertakan linknya di deskripsi. Ini adalah kelanjutan dari bagian 3 sebelumnya. Buat yang baru bergabung, bisa baca dulu bagian 1-3 lewat link di deskripsi di bawah ini. Mari kita dengar lanjutan ceritanya. Pagelaran. Seribu ayam dari kulit manusia. Adegan di perbatasan Leweung Sasar. Part 4. Pementasan mayat. Sudut pandang Danan. Kalau tujuanmu untuk menjaga hutan ini, aku tidak keberatan. Tapi kalau tujuanmu hanya untuk mati di sana, lebih baik kupatahkan kakimu di sini, Mamang Gondrong. Ucap Cahyo yang tiba-tiba muncul di hadapan kami. Minggir. Ancam Budi tetap dengan keras kepalanya. Berbeda dengan reaksiku kemarin, Cahyo justru berbaring di tanah mengacuhkan ancaman Budi. Ia memangkukan kepalanya dengan tangannya. Saat itu Kliwon melimpat ke arahnya dan ikut bersandar di tubuh Cahyo. Wah, Kliwon sudah cerita, apa yang ada di dalam sana, gak bisa kamu lawan seorang diri, Mang. Izinkan kami ikut masuk, atau kamu juga gak boleh masuk. Ucap Cahyo. Leweung Sasar bukan tempat yang bisa kalian masuk dan keluar dengan sembarangan. Budi memperingatkan. Namun Cahyo tidak peduli. Ia malah menguap sambil bercanda dengan Kliwon. Budi mencoba untuk mengacuhkan Cahyo dan berlari menuju hutan, namun baru melangkah beberapa langkah melewati Cahyo, Budi sudah tertangkap lagi oleh Cahyo dan terlempar kembali ke tempatnya. Sudah aku bilang, masuk semua atau nggak usah semua. Ucap Cahyo. Aku sedikit menahan tawa melihat cara Cahyo menangani Budi. Gama pun mungkin tak menyangka ada yang memperlakukan Budi seperti itu. Namun sepertinya Budi belum menyerah. Ia mengambil belati andalannya dan memutuskan untuk menghadapi Cahyo. Namun belum sempat Budi menghunuskan belati itu, Cahyo sudah melesat dengan cepat menangkap tangan Budi dan menatapnya dengan tajam. Aku mengerti perasaanmu, Mang. Aku pun tahu rasanya ketika semua orang yang kusayangi di desa mati tak bersisa, karena ulah setan-setan biadab. Aku pun mengerti bagaimana perasaanmu yang tidak ingin membahayakan Gama dan orang berharga bagimu di hutan itu, tapi aku juga sadar, pada akhirnya, kita nggak akan bisa melindungi siapapun kalau sendirian. Ucap Cahyo lagi. Aku tak lagi menertawakan tingkah laku Cahyo. Dari raut wajah Budi, aku yakin ucapan itu sampai ke dalam dirinya. Raut wajahnya berubah, tangannya yang memegang belati mulai ragu. Kalau bukan seorang Cahyo yang berbicara, tidak mungkin perkataan itu berhasil menyentuh Budi. Saat itu juga, Gama mulai melangkah. Kamu sudah mengertikan, Bud, kalau sudah tidak ada masalah apa kita bisa masuk sekarang? Tanya Gama. Budi menghela nafasnya dan menyarungkan belatinya sambil menjawab, iya. Budi pun berjalan kembali di sisi Gama, sedangkan aku dan Cahyo mengikutinya dari belakang. Saat itu aku mengepalkan tanganku dan memukul ringan ke bahu Cahyo. Keren, pujiku. Cahyo nyengir tertawa membanggakan dirinya. Kliwon pun ikut memuji cara Cahyo itu. Tapi bila aku ingat kembali, di balik tawa itu ada ingatan buruk yang ia kulik kembali tentang masa lalunya. Kalau ada hutan lain yang semengerikan Alas Wetan, mungkin adalah Leweung Sasar ini. Jika Alas Wetan menyimpan misteri masa lalu dan penghubung ke alam lain, Leweung Sasar adalah hutan yang menyimpan berbagai sisi gelap manusia dan makhluk yang bersekutu. Adegan mereka menuju masuk ke dalam Leweung Sasar. Tabir Leweung Sasar. Berbeda dengan terakhir kami masuk ke hutan ini. Saat itu aku masih bisa melihat beberapa hewan liar seperti kera, burung, dan hewan-hewan kecil. Tapi kali ini tidak. Kalaupun ada, mereka sedang berjalan menjauh meninggalkan hutan ini. Sepertinya hewan-hewan pun merasakan bahaya yang akan datang. Saat memasuki hutan ini, lebatnya pepohonan kadang membuat keadaan siang hari pun terasa seperti malam. Banyak bagian hutan yang tidak tertembus cahaya matahari. Gung, suara gong bergema. Samar-samar terdengar, suara gong menggema dari dalam hutan. Aku dan Cahyo saling menoleh memastikan tentang suara itu. Gak salah, lagi, ucapku. Apa, Danan? Tanya Gama.
Aku mendengar suara dinding gamelan yang sayup-sayup terbawa angin tepat setelah suara gong itu berbunyi. Ini suara yang kudengar saat melawan setan penari bertopeng itu, ini gending Leweung Sasar. Jelasku. Gama dan Budi menajamkan telinganya, dan mereka sepakat bahwa mendengar suara yang kumaksud. Gending kutukan, seperti gending alas mayit. Tanya Cahyo. Bukan lebih seperti gending pemanggil, sepertinya irama itu adalah undangan untuk sosok-sosok gelap sekutu mereka. Jelasku. Budi mendekat ke arah pohon dan menaikinya. Kliwon pun menyusul dan mulai mencari asal suara itu. Di sana. Budi menunjuk. Kliwon turun lebih dulu dari Budi, seolah ingin menunjukkan jalan ke tempat itu. Jangan gegabah, sebelumnya aku melihat cahaya merah yang melubangi tabir Leweung Sasar. Budi memperingatkan. Kami mengangguk mengerti. Tak ada satupun dari kami yang ingin mati konyol di hutan ini. Kliwon membimbing kami ke sebuah tebing kecil. Dari sana kami bisa melihat dengan samar-samar sesuatu jauh di balik pepohonan lebat Leweung Sasar. Itu, ucap Gama sambil menunjuk. Ada api unggun yang besar, ada manusia, atau apa yang tak dapat kami lihat dengan jelas dari balik pepohonan di depan kami. Mereka seperti berpesta, namun dengan iringan gamelan dengan irama yang kelam. Apa yang mereka lakukan? Tanyaku. Budi sepertinya sudah gatal ingin menyambangi mereka, namun Gama menahannya. Itu ritual danaan, persis ritual yang pernah kulihat di desa terpencil di semesta bara. Ucap Cahyo. Maksudmu apa? Jelasin yang benar. Ucapku. Aku sempat mendengar dari Canda Mukti bahwa Cahyo juga berurusan dengan desa tumbal di semesta bara. Menurut Canda Mukti, desa itu sama dengan desa Marni dan Murti yang ada di semesta ini. Hanya saja, ada perbedaan nasib di antara dua desa ini. Warga desa itu melakukan ritual, mereka memuja duanya, dengan mensyukuri nikmat duniawi, mereka saling berhubungan badan dengan bebas di ritual itu, mabuk, hingga memakan mayat yang dihidangkan di sana, dan yang mengerikan, ritual itu menjadi tontonan menarik untuk setan-setan di sekitarnya. Jelas Cahyo. Kau bercanda. Gama tidak percaya, namun ia tidak bisa membantah setelah melihat semua yang ada di depan kami. Tangan Budi mengepal dengan keras. Aku yakin ia pasti begitu geram saat mengetahui ada yang menodai Leweung Sasar sampai sebegitunya, namun Gama masih mencoba menahan Budi. Selendang itu. Gama menyadari sesuatu. Aku pun menajamkan mataku dan menyadari ada seorang penari yang mengenakan selendang yang sempat kulihat saat datang ke tempat ini dalam wujud sukma. Gama? Aku memberi isyarat bahwa itulah selendang yang kumaksud. Benar, danaan, selendang itu adalah benda terkutuk, jawab Gama. Ada perasaan yang tidak nyaman saat kami menatap selendang itu bahkan dari jarak sejauh ini. Kita hentikan ritual itu, Gama. Budi meminta persetujuan Gama. Gama yang sudah menyadari bahaya dari selendang itu pun mengangguk setuju. Kami tak ingin selendang atau apa yang terjadi di ritual itu menjadi masalah besar jika kami biarkan. Belum sempat kami menuruni tebing, tiba-dua kami dihadang sosok-sosok hitam besar dengan tinggi yang menembus pohon di Leweung Sasar. Kekuatan hitam memancar dari wujud yang tak berbentuk yang membuatku seketika bergidik ngeri. Mundur. Cahyo memberi isyarat sambil berbisik. Sepertinya makhluk itu belum menyadari keberadaan kami. Jangan buang-buang waktu. Kita hadapi saja, Gama. Teriak Budi. Budi yang termakan rasa khawatirnya memaksa untuk terus menerobos, namun dengan sigap Cahyo menghadang dan membopong tubuh Budi ke arah yang berlawanan. Belum saatnya menghadapi mereka, Mang, ucap Cahyo. Kau yang ingin masuk ke hutan ini kan, kita tuntaskan sekarang. Bantah Budi sambil berusaha melepaskan diri dari gendongan Cahyo. Gama yang setuju dengan Cahyo pun kali ini dengan tegas memerintah Budi. Aku masih butuh kamu untuk hidup, Budi, jangan gegabah, kita buat rencana yang matang dulu. Ucap Gama lagi. Tapi, Gama. Budi menahan kesalnya. Terlihat bagaimana dia begitu khawatir setelah melihat apa yang terjadi di hutan tempat dirinya lahir ini. Benar, jangan lupa, kali ini kamu tidak lagi sendirian menjaga hutan ini,
Kami ada di sini juga untuk menjaga kampung halamanmu ini. Aku janji, kita akan tuntaskan ini semua. Ucapku. Budi tetaplah Budi. Ia pun mengurungkan niatnya. Entah karena ia patuh pada Gama, atau karena percaya pada kami, namun ia memilih untuk memendam rasa khawatirnya. Kami pun berpaling meninggalkan makhluk besar dan pemandangan mengerikan itu. Namun Budi berhenti sejenak dan menoleh lagi. Abah, maaf, aku janji akan kembali untuk membersihkan kampung kita dari setan-setan ini, tegas Budi. Cahyo yang menyadari isi hati Budi berhenti sejenak dan berpaling. Tenang Abah, nanti Mamang Gondrong saya temenin, ucap Cahyo sambil merangkul Budi dan mengajaknya kembali. Sementara itu, aku melihat raut wajah Cahyo berbeda setelah melihat kejadian tadi. Kamu nemuin apa, Cahyo? Tanyaku. Dua makhluk besar itu, Danan, mereka pasti bukan dari zaman ini. Wanasura memberi isyarat itu, ini nggak main-main, bahkan penjaganya saja semengerikan itu. Jawab Cahyo sambil tetap berlari. Benar ucapan Cahyo. Kedua makhluk itu tidak seperti setan alas biasa. Namun aku tak menyangka kalau mereka semengerikan itu. Sepertinya kita harus ke desa Murti dan Marni. Ucapku. Siapa mereka, Danan? Tanya Cahyo. Aku menceritakan pada Cahyo tentang kedua anak yang kami tolong di desa Ranubaya. Mereka berasal dari sebuah desa yang dikutuk dan ia dikejar oleh setan-setan yang menguasai desa itu. Menurut Chandramukti itu adalah desa yang sama dengan desa yang Cahyo datangi di Semesta Barat. Kenapa bisa kebetulan begini ya? Cahyo terlihat berpikir. Pasti sudah rencana Tuhan, Cahyo. Sekarang tinggal gimana kita menyingkapi hal ini. Masalahnya, dalang dari masalah ini berasal dari sana, yaitu Raden Giri Sangkur. Jelasku. Di tengah perbincangan kami berdua, terlihat Gama dan Budi juga membicarakan sesuatu. Sepertinya mereka juga mendapat petunjuk akan hal yang sedang mereka tangani. Kita harus ke sana, Danaan, lebih baik kita melawan Raden Giri Sangkur di sana dibanding di hutan ini. Ucap Cahyo. Aku setuju. Kami pun memutuskan untuk mendatangi desa Murti dan Marni yang menjadi pusat dari ritual di hutan ini. Sepertinya kita harus berpisah, Gama. Ucapku. Sepertinya kalian sudah mendapat petunjuk. Gama memastikan. Ya, tapi mungkin kami akan kembali ke sini. Pastikan kalian jangan masuk ke hutan itu tanpa kami. Ucapku sambil menatap tajam ke arah Budi. Sepertinya Gama juga mengerti maksud dari ucapanku itu. Gama dan Budi sepakat. Kami sama-sama mengerti tentang bahaya yang ada di dalam sana dan memutuskan untuk menghentikan pagelaran ini dari akarnya. Adegan berpindah di desa Murti dan Marni. Gapura tanpa nama. Cukup jauh perjalanan kami melintasi Pulau Jawa hingga tiba di tempat yang dimaksud oleh Marni dan Murti. Gila seperti baru kemarin aku meninggalkan tempat ini. Ucap Cahyo. Maksud Mas Cahyo? Tanya Marni tak mengerti. Gak, udah ayo kita lanjutin perjalanannya. Ujar Cahyo. Cahyo melihat ke sekeliling jalan dan hutan menuju desa itu. Sesekali ia berjalan di depan seolah sudah mengetahui tentang tempat yang akan kami datangi. Apa benar-benar sama? Tanyaku. Hampir, Danaan, tapi juga ada yang berbeda. Aku akan tahu saat sampai di desa itu nanti. Ucap Cahyo. Kali ini Cahyo memimpin perjalanan kami. Marni dan Murti terlihat cemas karena menurut mereka, sebentar lagi kami akan memasuki wilayah yang dikutuk. Untuk hal itu, aku dan Cahyo juga sudah bersiap. Sementara kami pergi ke desa ini. Aku meminta tolong pada Arsa untuk melanjutkan perjalanannya bersama Mas Jagat. Selain untuk mencari tahu tentang Wayang Batara, mungkin saja orang-orang di bidang yang sama dengan Arsa juga sudah menyadari tentang pagelaran seribu wayang dari kulit manusia dan bisa memberi kami petunjuk. Sebenarnya aku cemas dengan Arsa yang masih muda dan baru mengenal dunia gaib seperti ini, namun aku benar-benar membutuhkan dia untuk mendapatkan petunjuk. Dan bila ia bisa menemukan jawaban atas wayang wasiat ayahnya itu, aku yakin semua itu akan sangat membantu.
Kami berhenti di sebuah sendang yang sunyi dan dikelilingi pepohonan hutan. Marni dan Murti menghadap ke sendang itu dan menangkupkan tangannya seperti sedang berdoa. Sepertinya ia sedang memberi salam pada sesuatu. Di desa yang kudatangi tidak ada sendang ini, Danaan. Kali ini berbeda, ucap Cahyo. Ya sudah, kita jalani dulu saja. Desa yang kita datangi tidak harus sama, namun kita harus mendapatkan petunjuk mengenai Raden Giri Sangkor itu, ucapku. Marni dan Murti mengajak kami untuk beristirahat sejenak sambil membasuh muka di sendang itu. Aku setuju. Airnya jernih dan begitu segar. Seandainya kami tidak buru-buru, mungkin aku ingin sedikit lebih lama berada di tempat ini. Dari sendang itu, Murti dan Marni menunjukkan arah menuju sebuah hutan yang berkabut. Walau langit masih terang, aku merasakan bahwa di hutan itu cahaya matahari tidak masuk dengan sempurna. Baru saja kami hendak memasuki hutan itu, tiba-tiba Cahyo terhenti. Aku menyadari maksud gerak-gerik Cahyo itu. Dia di belakang? Tanyaku. Aku dan Cahyo merasakan ada sosok yang mengikuti kami di belakang. Cahyo mengangguk. Mengerikan, kalau ada alasan setan-setan di desa mereka tidak meninggalkan hutan ini, itu pasti karena sosok itu, ucap Cahyo. Benar, semoga saja kita tidak harus berurusan dengannya, jawabku. Aku pun mengajak Cahyo untuk melanjutkan perjalanan. Jauh di belakang kami menyadari ada sesosok makhluk setara dan yang penunggu sendang yang mengawasi kami. Keberadaannya saja sudah mampu menekan kami. Jelas dia bukan makhluk biasa. Kabut tebal menyambut kami saat memasuki hutan. Aku berinisiatif memikatkan tali pada kami berempat dengan maksud agar kami tidak terpisah di hutan yang sedang dikutuk ini. Sekelebat demi sekelebat kami melihat sesuatu yang melayang-layang di antara pepohonan. Wajah Marni dan Murti benar-benar pucat saat berada di hutan yang masih menyimpan trauma mereka. Kalian kembali. Hihihi, hihihi, hihihi. Terdengar suara sosok makhluk itu berbicara dan tertawa. Terdengar suara berbisik dari sekitar hutan. Kata-kata itu seolah sambutan untuk Marni dan Murti. Hanya beberapa manusia tidak akan bisa merubah apapun di desamu, ucap makhluk yang belum terlihat itu. Sia-sia, lebih baik kamu mati saja ya, manusia. Teriak makhluk tersebut sambil melayang mau menyerang ke hadapan Marni. Ah, teriak Marni dengan kaget. Marni berteriak sekeras-kerasnya, mengetahui wajah nenek tua berada tepat di depan matanya. Wajah itu ada pada sebuah kepala yang melayang tanpa tubuh. Kuyang, tanya Cahyo. Bukan, Hanja Sirah itu namanya, balasku. Sementara Cahyo menarik Marni menjauh, aku menggantikan posisi Marni dan membacakan amalan api untuk membakar setan itu. Panas, panas. Teriak kepala yang melayang itu, yang bersosok wajah nenek tua. Makhluk itu berteriak dan menggeliat kesakitan, namun anehnya makhluk itu tidak segera hangus dan musnah. Ia justru memberontak hingga aku tak mampu mempertahankan seranganku. Kalian menentang kami, bodoh, ucap sosok wajah nenek tua itu mengancam. Saat itu, kami sadar bahwa kami sudah terkepung. Dari balik-balik kabut mulai terlihat berbagai sosok kepala sudah mengincar kami. Kalian yang bodoh, makhluk laknat, ucapku kesal. Tak mungkin aku takluk pada makhluk laknat seperti mereka. Blaar, 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 terdengar suara api membakar sesuatu. Satu persatu, kepala-kepala itu mulai terbakar dengan doa-doa dan ayat suci yang kubacakan. Setiap mereka mendengar alunan doaku, tubuh mereka akan tersulut api yang terus memurnikan mereka. Cahaya api yang melayang-layang terlihat mengelilingi kami dari makhluk-makhluk yang masih berusaha untuk bertahan itu. Aku mulai mempersiapkan keris raga sukma untuk menyerang mereka jika amalan apiku tidak mempan, namun satu persatu kepala itu mulai hangus terbakar dan terjatuh di tanah. Hujan kepala pun terjadi di hutan berkabut yang mengerikan itu. Jelas ini bukan pemandangan yang bisa kulupakan. Kita jangan lama-lama di hutan ini, tunjukkan arah ke desamu, perintah Cahyo. Murti mengangguk dan bergegas menunjukkan arah.
sambil menghindari bangkai kepala yang menghujani jalan-jalan yang kami lewati. Aku tahu setan-setan ini belumlah masalah utamanya. Sesuatu yang akan terjadi di desa Murti akan jauh lebih mengerikan dari ini semua. Tak lama melanjutkan perjalanan, kami pun disambut dengan sebuah gapura desa. Aku berusaha mencari nama desa di hadapan kami, namun aku tak menemukan apapun. Bapak pernah cerita kalau desa kami memang tidak memiliki nama. Leluhur kami tidak ingin keberadaan desa ini diketahui oleh siapapun, mungkin salah satunya karena ritual itu. Ucap Murti. Langit sudah memerah, aku memperhatikan sekeliling desa dan tidak melihat keberadaan satupun manusia di desa ini. Saat melihat rumah-rumah yang ditumbuhi ilalang, tanaman menjalar, dan debu yang menumpuk, aku menduga rumah-rumah itu sudah tidak ditinggali oleh pemiliknya. Mas Murti, warga desa kemana? Bapak dan Ibu? Wajah Marni terlihat begitu cemas. Murti tidak menjawab, sepertinya ia merasakan kegelisahan yang sama. Saat itu, mereka berdua dengan terburu-buru mengajak kami ke rumah orang tua mereka. Suasana yang sama juga terjadi di sana. Rumah mereka terlihat tak terurus dan tak ada seorang pun di sana. Jangan khawatir dulu, akan kita cari keberadaan orang tua kalian dan warga desa. Ucapku. Sayangnya, hingga larut malam, kami tidak menemukan seorang pun di desa ini. Desa tanpa nama ini seperti desa mati yang tak lagi dihuni oleh manusia. Tidak ada mayat di sini, bisa saja mereka mengungsi untuk menyelamatkan diri. Cahyo terlihat berusaha untuk menenangkan Murti dan Marni. Semoga, Mas, kita cari terus ya. Ajak Marni. Sudah terlalu malam, sebaiknya kita istirahat dulu. Saat hari sudah mulai terang, kita mulai pencarian lagi. Ucapku. Saat itu, Murti dan Marni ingin mempersiapkan tempat untuk kami beristirahat di rumahnya, namun gelagat Cahyo terlihat aneh. Jangan, kita tidak bisa tinggal di desa ini, tempat ini tidak aman. Ucap Cahyo. Tahu dari mana, Cahyo? Tanyaku. Ini tanah disebut rumah mayit, seluruh tanah di desa ini dikutuk, ada lebih dari ratusan mayat yang terpendam di bawah desa ini. Ucap Cahyo. Mendengar ucapan itu, aku pun menoleh ke arah Murti dan Marni dan meminta mereka untuk menghentikan aktivitasnya. Terus, kita harus istirahat di mana? Ada desa lain di dekat sini? Tanyaku. Cahyo keluar dari rumah dan berjalan ke jalan sambil melihat ke beberapa arah. Ikutin aku aja, ucapnya. Kami pun meninggalkan rumah Murti dan mengikuti kemana Cahyo mengarah. Ia berjalan ke salah satu ujung desa dan memasuki ke arah pemakaman terbengkalai di tengah hutan. Mas tahu dari mana tempat ini? Tanya Murti heran. Cahyo tidak menjawab dan hanya memberi isyarat agar kami lebih tenang. Ia berjalan dengan lebih berhati-hati saat melewati makam. Tak jauh di tengah makam, kami pun terhenti dengan sosok yang berdiri di sana. Seorang penari tanpa kepala, mengenakan kebaya lusuh, berdiri di tengah makam. Seketika aku pun waspada dan menjaga Murti dan Marni agar tidak mendekat, namun Cahyo terlihat tenang. Ia justru mendekat ke sosok mengerikan itu. Kau seorang diri, atau kakek pemain gendang itu masih ada bersamamu? Tanya Cahyo ke sosok penari yang tanpa kepala itu. Seolah-olah sudah mengenali sosok itu. Kali ini aku mempercayakan pada Cahyo tentang makhluk itu. Cahyo, setan itu kan gak punya kepala, ngejawabnya gimana? Tanyaku. Seharusnya bukan dia yang menjawab. Ucap Cahyo. Alih-alih mendapat respon, setan itu justru melayang menyingkir dari hadapan kami. Ia bergerak seolah mengizinkan kami untuk melintasi pemakaman itu. Cahyo melanjutkan perjalanan, namun ia terlihat masih belum puas dengan apa yang terjadi. Aku pun masih waspada dan menyadari bahwa setan itu tidak meninggalkan pemakaman. Ia memandangi mengawasi kami dari sana. Tak jauh setelah pemakaman terlihat sebuah gubuk yang sudah tua dan reot. Cahyo masuk begitu saja ke dalam gubuk itu. Di semesta bara, aku sempat tinggal beberapa bulan di tempat ini. Di antara semua tempat di desa ini, gubuk penjaga makam inilah yang paling aman. Jelas Cahyo. Aku melihat ke sekeliling bangunan reot ini. Aman dari sisi mananya?
Bahkan untuk berlindung dari tetesan hujan pun aku ragu. Apa kalian masih melakukan ritual pemujaan di pemakaman kuno? Tanya Cahyo kepada Murti. Enggak, Mas. Aku memang pernah mendengar bahwa leluhur kami melakukan ritual yang menyimpang, tapi semenjak seorang ulama datang, menyebarkan ajaran agama, dengan bantuan seorang dalang, desa ini sudah meninggalkan ritual itu jauh-jauh. Jawab Murti. Cahyo mengangguk lega sambil berkata, setidaknya kali ini kita tidak berseberangan dengan warga desa. Malam itu, kami memutuskan untuk beristirahat di gubuk sederhana itu. Walau beristirahat, aku dan Cahyo tidak dapat sepenuhnya terlelap. Kami harus terus waspada dengan apa yang ada di desa ini. Gaang-gaang terdengar suara gendang. Suara gendang yang ditabuh tiba-tiba terdengar memecah keheningan malam itu. Itu dia. Cahyo merespon suara itu dengan bergegas pergi keluar gubuk. Suara itu mulai terdengar membentuk irama. Aku menyusul Cahyo keluar dan mendapati seorang pemain gendang sedang menari bersama sang penari tanpa kepala yang kami jumpai tadi. Hanya bermodalkan irama gendang, tarian mereka berdua terlihat begitu luas dan menarik untuk dipandang. Namun juga mengerikan. Bagaimana tidak, yang berada di hadapan kami adalah setan kakek tua dan sosok wanita yang menari tanpa kepala. Aku ingin bertanya tentang sosok itu pada Cahyo, namun tanpa sadar aku dan Cahyo malah duduk dengan santai sambil menikmati tingkah kocak kedua setan yang asik sendiri itu. Aku bingung menggambarkannya. Kakek itu seperti menari sambil bercanda dengan wanita tanpa kepala itu. Walau tak memiliki kepala, entah mengapa aku bisa merasakan ekspresi wanita itu membalas guyonan sang kakek. Anehnya, danaan. Tanya Cahyo. Iya, aneh banget, ini nih hiburanmu di sini. Tanyaku pada Cahyo. Bukan, tapi aku tahu kalau mereka bukan bagian dari pembuat kekacauan ini. Jawab Cahyo. Merasa permainan mereka semakin asik, tiba-tiba Cahyo mendekat dan ikut menari bersama kedua makhluk itu. Aku pun tak mau ketinggalan dan ikut menikmati cahaya bulan purnama sambil menari di tengah-tengah makam, hanya dengan iringan gendang sang kakek. Tak ada penolakan dari kedua makhluk itu. Ia seperti menyambut kami yang menikmati permainannya itu. Entah, kapan terakhir kali kami menari dengan lepas tanpa beban seperti ini. Dan aku tak menyangka, aku akan bisa menikmati menari bersama setan di tengah kuburan seperti ini. Tak, dung, dung tang. Suara gendang terdengar berirama. Permainan gendang sang kakek berakhir. Ia menatap kami sejenak dan menoleh ke sekitar hutan mencari sesuatu. Bagiku, itu adalah gerak-gerik yang aneh. Tapi rupanya bagi Cahyo, itu adalah sebuah isyarat. Benar juga. Tiba-tiba Cahyo berteriak. Begitu mengetahui Cahyo sudah menyadari maksud isyarat itu, sang kakek pun memainkan gendangnya kembali. Kali ini ia dan penarinya itu berjalan meninggalkan kami sambil menari masuk ke dalam hutan. Benar juga, apa maksudmu Cahyo? Tanyaku pada Cahyo penasaran. Seharusnya, penampilan mereka tidak pernah sepi, selalu ada sosok lain yang menonton berkumpul di sekitar mereka. Itu artinya, makhluk-makhluk penunggu di desa dan hutan ini sedang berkumpul di satu tempat. Jawab Cahyo menerangkan apa maksudnya. Masuk akal. Warga desa menghilang, tidak ada setan alas dan roh gentayangan di sekitar desa. Mungkin saja dugaan Cahyo benar. Murti, Marni, apa di desa ini masih ada tempat ritual di pemakaman kuno? Tanya Cahyo yang masuk ke gubuk dengan tiba-tiba. Murti dan Marni yang terlelap pun terbangun dan mencerna pertanyaan Cahyo sebelum menjawabnya. Sudah nggak ada, Mas, tempat itu sudah dihancurkan warga. Jawab Murti. Apa ada kemungkinan tempat lain untuk ritual atau sesuatu yang mungkin bisa jadi tempat pemujaan atau tontonan? Tanya Cahyo masih belum menyerah. Murti berpikir sejenak, namun sepertinya ia tidak mendapatkan petunjuk tentang tempat yang Cahyo maksud. Ada sebuah gua, jawab Marni tiba-tiba sambil mengucek matanya. Marni ingat, ada gua yang cukup besar jauh setelah pemakaman, pohon-pohon di sekitar sana pernah tumbang dan membentuk pelataran. Tambah Marni dengan semangat. Reaksi raut wajah Murti seperti membenarkan ucapan Marni, sambil berkata, bisa juga di sana.
Istirahatnya ditunda dulu, kita ke sana, jangan jauh-jauh dari kami. Setelah ini kita akan berurusan dengan demit-demit itu. Ucap Cahyo yakin. Di puncak malam itu, kami menerobos hutan menggunakan obor sederhana. Kami melintasi hutan-hutan tua dan pemakaman tanpa nisan, yang Cahyo maksud dengan pemakaman kuno. Memang ada sedikit sisa-sisa bebatuan seperti candi kecil di sini, namun tidak ada tempat pemujaan seperti yang digambarkan Budi. Perjalanan kami teruskan masuk ke hutan yang lebih dalam. Dan apa dugaan Cahyo benar? Semakin kami mendekat ke gua itu, semakin banyak roh-roh gentayangan dan setan-setan yang berkumpul di sana. Dari sini, kami sayup-sayup mendengar suara gamelan yang mendayu dengan kelam. Cahyo terlihat geram seolah suara itu mengingatkan dirinya akan luka lamanya. Ia pernah bercerita bagaimana ia mendengar suara gamelan yang begitu kelam ketika seluruh warga desa dan orang tuanya dibantai oleh ludruk topeng irang. Sepertinya kali ini ia merasakan perasaan yang serupa. Cepat, Danaan! Teriak Cahyo sambil mempercepat langkahnya. Saat itu kami mempercepat langkah, sambil terus menjaga Murti dan Marni dari setan-setan yang mulai menyadari keberadaan kami. Wajah Murti dan Marni sudah mulai pucat. Walaupun sebelumnya mereka sudah berurusan dengan setan-setan yang tak kalah mengerikan, mereka tetap tidak akan terbiasa dengan makhluk seperti ini. Saat ini, hampir setiap beberapa meter dari tempat kami berpijak, ada sesosok makhluk yang didominasi oleh pocong dengan bagian tubuh yang tak lengkap, hingga setan alas, pemanjat pohon yang melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Dan aku yakin, mendekati asal suara yang terdengar itu, pasti akan ada lebih banyak sosok yang lebih mengerikan. Kami tiba di tempat yang dimaksud oleh Marni, dan dugaan Cahyo tepat. Apa-apaan itu? Pementasan wayang orang. Ucapku saat melihat pemandangan mengerikan di hadapan kami. Ada sebuah lempengan batu besar di depan gua yang menjadi sebuah panggung. Dua pohon beringin raksasa menutupi panggung itu sebagai atapnya. Terlihat sisa pepohonan yang tumbang dan membentuk pelataran. Dan sebuah pertunjukan sedang dimainkan di sana. Bukan wayang orang, itu Darang, ucap Marni. Darang? Darang itu apa? Tanyaku. Marni terlihat gemetar setelah mengatakan kata yang asing untukku itu. Darang adalah tarian mayat. Ucap Murti dengan gemetar. Mendengar kata-kata itu, aku dan Cahyo pun menoleh ke arah panggung batu itu dan memastikan para pemain yang berpentas di sana. Benar, mereka semua adalah mayat hidup. Para pemain yang melakukan gerakan-gerakan aneh di panggung itu memiliki tubuh yang membusuk. Anehnya, mata mereka terbuka dan wajah mereka memamerkan ekspresi seperti benar-benar melakukan drama pementasan. Dulu di desa kami, pernah diadakan pementasan wayang yang melegenda. Pementasan itu membuka mata warga desa tentang moral dan nilai-nilai kebajikan yang sesungguhnya. Bahkan, pementasan wayang saat itu selalu diadakan untuk menolak bencana hingga mengusir wabah. Sang dalang benar-benar dikagumi saat itu. Ucap Murti menenangkan dengan semangat. Murti bercerita bahwa pementasan wayang itu merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam masuknya kepercayaan agama di desa ini. Tapi kekuatan hitam selalu punya cara untuk mendapatkan tempatnya di alam ini. Bertahun-tahun setelah sang dalang pergi, muncul desas-desus tentang pementasan di tengah hutan. Sebuah pementasan terkutuk yang membawa kematian, leluhur kami mengenalnya dengan nama Darang atau tarian mayat. Tambah Murti. Menurut Murti, Darang adalah pementasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berniat jahat. Murti sendiri tidak tahu menahu apakah pementasan itu dilakukan oleh warga desanya atau bukan. Namun fakta yang mengerikan, mereka menggunakan mayat manusia dalam pementasan ini. Ketika pementasan itu diadakan, pasti akan ada yang mati. Tak cukup satu, namun ada satu kejadian di zaman eyangnya Murti, di mana hampir setengah warga desa mengalami penyakit aneh dan mati. Tambah Murti menerangkan kejadian di masa lalunya. Aku menelan ludah mendengar cerita itu. Jelas yang ada di hadapan kami adalah pergelaran yang tak seharusnya dimainkan. Jangan-jangan mereka memainkan itu untuk membunuh warga desa kita, Mas? Ucap Marni cemas. Tenang, kita hentikan pementasan itu sekarang juga. Cahyo benar-benar sudah tak mampu menahan kesabarannya.
dan tiba-tiba, sebuah kata terdengar dari mulut Cahyo, yang sepertinya memanggil kekuatan dari sosok yang bersemayam di tubuhnya itu. Wanasuraan, gumam Cahyo. Seolah sudah tak mampu menahan kesabaran. Wanasura mengaum sekuat tenaga memecahkan keheningan hutan itu. Groar-groar. Suara monyet mengamuk terdengar. Seketika seluruh makhluk-makhluk gaib yang mengelilingi hutan itu berpaling dan menatap ke arah Cahyo. Aku saja, Danaan, jaga mereka saja, teriak Cahyo pada Danang supaya tidak ikut bertarung. Aku mengangguk dan mulai memasang pagar gaib di sekitar kami. Setidaknya keberadaan pagar ini bisa membuat setan-setan di sekitar kami berpikir ulang untuk menyerang kami. Pentasnya selesai sampai sini bubar semua. Teriak Cahyo sambil memukul tanah di depannya. Duum, suara tanah terpukul dengan keras. Cahyo memukul tanah yang mengakibatkan panggung itu bergetar. Para setan pemain gamelan pun terhenti dengan perbuatan Cahyo itu. Bubar, dalangnya sudah mau pulang. Teriak Cahyo yang menggila dengan mengambil sebuah batang pohon besar dan mengayunkan ke berbagai arah. Saat itu seketika, wajah-wajah jasad yang melakukan pementasan di panggung itu pun berubah mengerikan. Ada 5 jenazah yang tiba-tiba melayang di atas panggung, menatap Cahyo dengan penuh amarah. Ada 2 penari perempuan dan ada 3 pemain peran laki-laki, mereka semua mayat. Entah bagaimana jasad itu bisa bergerak seperti hidup. Aku menduga jasad itu dikendalikan oleh setan yang merasukinya. Tamu tak diundang, teriak salah satu jasad itu yang memimpin ke-4 jasad lainnya mengarah ke arah Cahyo. Satu dari jasad itu mendekat dan dalam waktu sekejap, bau yang begitu menjijikkan dan menyengat tercium di sekitar kami. Tepatnya di dekat Cahyo. Jasad itu mengeluarkan bau yang membuat Cahyo tak bisa melepaskan tangannya dari hidungnya. Ah, brengsek, bau apa ini? Keluh Cahyo sambil menutup hidungnya. Bau kematianmu, manusia, teriak mayat itu sambil bersiap menyerang Cahyo. Mayat itu tiba-tiba sudah melayang memamerkan wajah yang menjadi sumber bau itu di hadapan Cahyo. Cahyo tak mampu menahan rasa mualnya dan memuntahkan isi perutnya. Sayangnya bau mematikan itu hanya permulaan. Satu lagi, jasad itu mendekat dan suara aneh terdengar dari tembang yang dinyanyikan. Aku tak mengerti kata-katanya, aku tak mampu mengulang nadanya, namun alunan suara itu membuatku merasa begitu frustasi. Cahyo tersiksa. Ia benar-benar tidak menyangka akan menghadapi lawan seperti ini. 5 tulah, pemain inti pementasan garang memanggil 5 setan, pembawa tulah, bau, sumbang, gelap, sakit, dan getir. Itu kata yang dulu, ucap Marni menerangkan tembang yang dinyanyikan mayat hidup itu. Aku memanggil keris raga sukma dari sukmaku dan melemparkannya menembus leher jasad yang mengeluarkan suara tembang yang mengerikan itu. Serat suara keris menancap di tubuh mayat hidup itu. Jasad itu terjatuh. Ia meronta-ronta berusaha melepaskan keris raga sukmaku. Dari jauh aku membacakan sebuah mantra yang membuat keris raga sukma mengeluarkan kilatan putih. Saat pendengarannya tak lagi terganggu, karena mayat yang mengeluarkan tembang itu tertancap keris raga sukmaku, Cahyo menghantamkan tangannya ke tanah berkali-kali dan berusaha menghalau jasad-jasad lain yang ingin mendekat. Dum, 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 suara tanah dipikul dengan keras sampai bergetar. Aku merasakan beberapa kali tanah bergetar. Namun jasad-jasad itu tak berdampak. Mereka tak merasakan sakit dan terus bergerak menghantarkan kutukan mereka ke arah Cahyo. Siapapun yang mencoba menghentikan pementasan derang harus mati. Sebuah suara dari kakek tua terdengar dari dalam gua. Seorang kakek berambut hitam panjang keluar dengan sebuah keris terikat di pinggangnya. Duk, suara jantung bergetar. Seketika, aku merasakan bahaya yang amat sangat. Kakek itu bukan orang biasa. Ada sesuatu yang membuatku merasa terancam memancar dari dirinya. Kau Raden Giri Sangkur? Ucapku bergetar. Aku bukan sengaja untuk mempertanyakan itu. Tapi saat itu aku mencoba menjauhkan kakek itu dari Cahyo. Duk, jantung berdegup keras. Sekali lagi aku merasakan bahaya. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang bisa membunuhku dari arah belakang, namun saat aku menoleh tak ada siapapun di sana. Aku bukan Raden Giri Sangkur.
Raden Giri Sangkur sedang menjemput tahtanya, akulah Ki Tunjung, yang akan memastikan semua warga desa menjadi mayat, untuk pementasan darang di pagelaran seribu wayang dari kulit manusia. Jawab sosok kakek tua, yang mengaku bernama Ki Tunjung itu. Ia menatap dengan tajam ke arahku dan saat itu aku merasa seolah semua hal jahat akan mengincarku saat itu juga. Ini sangat buruk. Kami sepertinya tidak bisa mengatasi keadaan ini semua. Adegan berpindah di suatu tempat, di reruntuhan desa selatan. Beberapa bangunan-bangunan yang sudah hancur memenuhi pandangan Arsa dan Jagat, yang tengah mencari petunjuk mengenai wayang Batara. Desa ini musnah, karena melakukan hal tabu saat pementasan wayang keramat. Ucap Jagat. Hal tabu apa, Mas Jagat? Tanya Arsa penasaran. Sang dalang, yang seharusnya menyucikan diri dengan berpuasa sebelum melakukan pementasan keramat, malah menjalin hubungan terlarang dengan seorang perempuan desa yang sudah memiliki suami. Mereka bersepakat menghabisi suami dan anaknya yang masih kecil demi hubungan terlarang mereka. Jawab Mas Jagat. Mendengar cerita itu, Arsa terlihat geram mendengar cerita itu. Terus apa yang terjadi, Mas Jagat? Tanyaku lagi. Tidak ada yang tahu kemana jasad suami dan anak itu dikubur. Beberapa orang mengatakan bahwa kulit mereka dijadikan wayang oleh sang dalang. Akhirnya saat pementasan keramat diadakan dan wayang itu dimainkan, semesta pun murka. Badai datang hingga sebuah pohon yang sudah berumur ratusan tahun jatuh menimpa panggung dan seluruh pemain termasuk sang dalang. Mereka pun mati di tempat. Tanah ini pun menolak untuk ditinggali oleh manusia. Wabah, gempa, hingga badai terus menerjang desa ini hingga memakan banyak korban jiwa. Mereka yang selamat memutuskan untuk meninggalkan desa ini tanpa membawa apapun dari desa karena takut kutukan itu akan terbawa. Setelah ratusan tahun, beginilah kondisi desa ini. Terang Mas Jagat panjang lebar menerangkan asal-usul desa ini. Arsa benar-benar tak menyangka mendengar kisah ini dari Mas Jagat. Ia memang tahu tentang kebiasaan beberapa dalang yang memiliki banyak istri, namun ia tidak menyangka sampai ada yang melakukan hal mengerikan seperti itu. Ia pun berjalan di antara runtuhan desa dan tiba di sebuah tempat yang tadi diceritakan oleh Mas Jagat. Sebuah panggung yang tertimpa sebuah pohon tumbang. Tempat itu sudah tertutup lumut dan ilalang, namun Arsa melihat sesuatu yang janggal di sana. Ada seorang manusia, ia terlihat seorang manusia tengah duduk. Jagat dan Arsa mendekat dan melihat seseorang kakek berjanggut putih, mengenakan beskap dan kain batik. Ia memain-mainkan wayang di tangannya di atas pohon tumbang itu. Menyadari kedatangan Arsa, sosok itu pun menghentikan keasikannya memainkan wayang dan menoleh ke arah Arsa. Maaf, kami tidak bermaksud mengganggu Ki. Ucap Arsa. Tidak apa, kamu memang sudah ditunggu di tempat ini. Balas sosok itu. Arsa dan Jagat pun bingung dengan perkataan kakek itu. Ditunggu. Oleh siapa, Ki? Dan memangnya panjenengan ini siapa? Arsa berusaha untuk bertanya dengan sopan. Ditunggu oleh mereka yang bersemayam di bawah panggung ini, kita memang sudah ditakdirkan untuk bertemu, Ki Arsa. Kamu boleh memanggil saya Raden Giri Sangkur. Jawab kakek tua itu. Bersambung part 4. Nantikan cerita berikutnya. Terus ikuti channel Berita Horor. Jangan lupa subscribe, share, komen dan nyalakan tanda loncengnya. Supaya tidak ketinggalan cerita-cerita dari Berita Horor. Sehat selalu dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.